Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama saya Chandra di Crypto Newbie Analyst. Per hari ini kita bakalan membahas pergerakan update dari Bitcoin itu sendiri, dan sebelum masuk ke inti materinya kita bakalan ngebahas dari coin market cap cryptocurrency per hari ini, yang dimana per hari ini mengalami kenaikan sekitaran 3,35% ya, dengan crypto market cap per hari ini berada di sekitaran 855,73 bilion dolar, mengalami kenaikan sekitaran 3,35%, dan ya lumayan per hari ini market ada atau agak lumayan hijau ya teman-teman, karena mengingat beberapa hari ke belakang kita digempur dengan posisi market yang gila ya, merahnya merah banget gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari top 10 cryptocurrency per hari ini, Polygon ya, per hari ini Polygon mengalami kenaikan sekitaran 14,5%. Ya, untuk Dogecoin mengalami kenaikan sekitaran 4,19%, untuk Cardano mengalami kenaikan 1,53%, XRP 3,68%, untuk BNB mengalami kenaikan sekitaran 2,83%, Ethereum 4,47%, dan untuk Bitcoin mengalami kenaikan sekitaran 2,86%. Berarti per hari ini ya lumayan posisi market ranging lumayan hijau ya teman-teman. Tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk ke analisa pergerakan harga Bitcoin. Oke. Di sini saya sudah berada di posisi daily ya, posisi market Bitcoin di time frame daily, yang dimana sih posisinya sekarang kita ngelihat bahwasanya posisi market Bitcoin sedang tertahan atau tertahan di area major resistance ya, yang tadinya sih posisinya itu ini adalah posisi area major support ya, atau support terkuatnya ya, jadi break secara signifikan, yang sampai akhirnya sekarang si posisi market benar-benar tertahan atau terreject di area major resistance ya, karena si posisinya kan udah flip ya, yang tadinya di sini posisi area support dia ke break, berarti di sini dia sekarang menjadi posisi area resistance. Kalau misalnya kita ngelihat dari posisi close ya, close time frame daily, si posisi candle ini udah bagus banget ya, posisi candlenya juga hijau banget, menandakan bahwasanya ada respon dari para buyer atau ada posisi area demand paling kuat di kisaran 15.600-an ya, seperti itu ada respon. Tapi apakah di selanjutnya ya, di minggu depan kita bakalan ngelihat posisi market Bitcoin naik lebih tinggi, atau apa itu, jika si posisi market Bitcoin itu masih tertahan di area sini, masih ada chance bahwasanya posisi market Bitcoin akan jatuh lebih dalam lagi teman-teman, ke kisaran mana, ke kisaran 14.000 sampai 13.200-an. Kalau menurut saya ya, kita ngelihat di time frame 4 jam atau di time frame 4 jam ya, di time frame 4 jam di sini adalah area posisi order block sell, yang dimana di area sini ini adalah merupakan area paling kuatnya untuk Bitcoin sekarang. Jadi setidaknya ketika posisi market Bitcoin akan naik lebih tinggi, setidaknya si posisinya bisa ya, si posisinya itu bisa spike signifikan naik ke atas ya di area sini, dan bisa terkonsolidasi di area sini setidaknya. Atau enggak, ketika dia mulai untuk naik ke atas di area sini, membuat yang namanya continuation, pola continuation, lalu bisa melanjutkan untuk kenaikan ke atas. Tapi kalau misalnya sekarang si posisi market Bitcoin itu seperti ini teman-teman ya, ketika dia naik, turun, naik, backtest, dan masih terreject di area sini, ya sudah, berarti kita bakalan melihat posisi market Bitcoin akan jatuh lebih dalam sampai ke 14.000 ya, sampai 13.500-an. Kenapa harus ke sana? Kalau misalnya kita ngelihat dari time frame one day atau daily, si posisi area sini itu adalah posisi area yang dimana ini adalah posisi area ATH ya, bukan ATH, jadi harga tertinggi pada 23 Juni 2019 ya, di area sini.
Jadi ini bisa menjadi posisi area support paling kuat di posisi Bitcoin. Kalau misalnya sekarang kita atau posisi market Bitcoin tidak bisa menahan di harga 14.000 sampai 13 ribuan, berarti kita akan jatuh sampai ke kisaran mana? Kisaran setidaknya di area 19 bukan 19.000 ya, tapi di harga 9.000 teman-teman. Di harga 9.000 kita bakal melihat harga Bitcoin jatuh sampai ke kisaran 9.000 atau 10 ribuan. Jadi ya lumayan menakutkan juga kalau misalnya Bitcoin sampai jatuh ke kisaran 9.000 atau 10 ribuan teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita ngelihat di harga ini sebenarnya ngelihat penurunan harga Bitcoin ya dari mulai ATH 69.000 ya. 69.000 sampai harga titik terendah sekarang, penurunan koreksinya itu sudah sekitaran 77,22%, yang dimana sebenarnya kalau misalnya kita mengukur dari harga ATH, posisi market Bitcoin sekarang ini sudah termasuk harga yang diskon banget ya. Jadi sayang untuk dilewatkan karena masih ada potensi kenaikan di Bitcoin ya, di Bitcoin untuk next halving ya. Semoga saja Bitcoin bisa mencapai new time high-nya atau all time high-nya ya, bisa menembus harga kisaran ya, semoga aja bisa nyampe 1 eman lah ya, 1 Bitcoin-nya. Seperti itu. Cuman kalau misalnya kita ngomongin itu masih terlalu jauh ya. Kita ngelihat potensi untuk untuk penurunannya saja terlebih dahulu Bitcoin akan sampai kemana ya, sampai ke 14 ribuan atau ke 13.500 atau 13.200an ya. Itu main target buat saya. Kalau misalnya si posisinya masih turun ya sudah, yang terpenting saya sudah nyerok di spot, dapat harga di 14.000 atau 13.000 itu udah diskon banget ya. Itu udah harga murah banget teman-teman sebenarnya kalau misalnya kita ngukur dari all time high-nya. Oke. Nah, ini kan si posisinya di time frame 1 jam seperti ini ya. Coba kita ngelihat dari time frame 15 menitnya, opportunity-nya akan kemana. Nah, oke, si posisi ini itu kan sebenarnya si posisi time frame 15 menit ini bisa menjadi potensi bahwasanya Bitcoin akan kemana dulu nih. Kalau misalnya saya lihat di posisi area sini itu kan banyak yang namanya area imbalance. Ada banyak area imbalance yang mana si posisi area imbalance ini harus dijemput terlebih dahulu teman-teman ya. Ini sebagai imbalance, terus ini sebagai area posisi supply-nya atau point of interest-nya teman-teman. Jadi sebenarnya masih ada chance ya, masih ada chance bagi saya untuk mengambil area posisi short ya, untuk mengambil area posisi short di area sini dengan penyimpanan atau untuk risk rewardnya ya, karena saya sudah melihat bahwasanya di time frame 4 jam dia tertahan di area major supportnya ya, masih ada chance untuk saya si posisi market Bitcoin itu akan jatuh lebih dalam lagi. Setidaknya saya sudah maintain areanya di area sini. Berarti kalau misalnya saya ngambil posisi short di area situ, saya bakalan maintain posisi short saya ya, setidaknya ya saya maintain kisaran 1,5 aja ya, 1,54 dengan penempatan stop loss di 18.284an di situ. Kalau misalnya kena stop loss ya udah, berarti kita wait and see terlebih dahulu apakah si posisi market. Jadi untuk pergerakan per hari ini atau untuk update pergerakan harga Bitcoin per hari ini cukup sampai sana saja teman-teman, karena tidak ada pergerakan yang signifikan. Hari ini juga hari Jumat ya, biasanya kalau weekend itu low volume ya, yang dimana volumenya agak kecil dibandingin hari weekday, karena kan di Amerika dan di negara-negara lainnya per hari ini itu udah mulai masuk ke weekend. Jadi posisinya itu atau udah prepare masuk ke weekend, jadi pasti posisi volume bakalan lebih low ya. Jadi mungkin kita harus lebih sabar aja teman-teman, kita menunggu apakah si posisi market Bitcoin bisa jatuh sampai ke 14.000 atau 13.000 ya. Kalau misalnya kita dapat harga itu ya why not. Saya sendiri atau saya pribadi saya bakalan nyerok
Bitcoin. Tapi tetap ya teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ikut, tetap Dior atau do your own research ya, karena saya bukan financial advice teman-teman ya, karena semua pertanggungjawaban ketika kalian ada di market itu adalah pertanggungjawaban kalian sendiri. Jadi untuk update per hari ini ya, update Bitcoin per hari ini cukup saja sampai di sini teman-teman. So thank you buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu menonton video saya sampai habis. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bisa bermanfaat buat semuanya ya. Dan jangan lupa sekali lagi Dior atau do your own research. Saya Chandra pamit dari Crypto Newbie Analyst. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.